Tidak berselang lama setelah acara siraman dilakukan, Dewi Gendari tadi lalu melahirkan Mas Bayu. Namun melahirkannya tidak bayi, namun berwujud daging sak tengkel Mas Bayu. Daging sak tengkel itu apa? Mas? Daging yang segumpal daging itu Mas Bayu, segumpal daging. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, Ya. Nah, setelah kemarin bercerita tentang Prabu Pandu dan Dewi Kunti yang memiliki anak Bayi bungkus ya Mas Gurit ya. Bayi bungkus. Nah, lalu untuk cerita Distra Rastra dan Dewi Gendari itu bagaimana Mas Gurit? Oh iya Mas Kalau Bayu. Mas Gurit ceritakan ya Mas. Oh iya Mas Bayu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kita. Nah, semoga apa yang kita sampaikan mampu menambah referensi tentang bagaimana tokoh-tokoh yang ada di tokoh-tokoh maupun lakon yang ada di epos Mahabharata Mas Bayu yang telah kita bahas. Nah, kemarin saya telah menceritakan tentang Pandu dan Dewi Kunti yang melahirkan bayi bungkus dan masih misteri siapa bayi bungkus tersebut. Dan sekarang Mas Bayu menanyakan bagaimana kelanjutannya cerita dari Distorastro dan Dewi Gendari istrinya yang saya ceritakan kemarin. Dewi Gendari juga hamil kan. Nah, cerita tersebut dimulai ketika Prabu Pandu itu kedatangan tamu, yaitu kakaknya, yaitu Distorastro tadi, yang ingin mengadakan acara siraman istrinya yang sedang hamil tadi, Dewi Gendari tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu ingin mengatakan nantinya bagaimana cara-cara mengadakan acara siraman tadi, ritual siraman tadi. Akhirnya si Prabu Pandu tadi mengutus adiknya, yaitu Yomowiduro, Haryo Yomowiduro, untuk pergi ke pertapan Talkondo, pertapannya si Begawan Bisma, untuk mengundang si Bisma tadi agar hadir di acara ritual siraman itu tadi yang akan diadakan di Distorastro dan Dewi Gendari tadi. Lalu berangkatlah si Yomowiduro tadi menuju ke pertapan Talkondo Mas Bayu. Nah, di tempat lain di negara Paranggarbo ada raja raksasa pada itu yang bernama Prabu Kolowerdati. Pada saat itu sang raja raksasa tadi ternyata jatuh cinta, memendam rasa kepada si Dewi Gendari, istri Distorastro tadi. Pada saat itu karena dia sudah tidak bisa menahan nafsunya kepada si Gendari, maka dia ingin menculik si Dewi Gendari itu tadi, ingin menculik. Lalu berangkatlah si Prabu Kolowerdati tadi untuk menculik si Gendari tadi. Nah, di tempat lain di alam Mangrantunan, di alam Lelembut yang bernama Negoro Tawang Gantungan, yaitu suksmanya si Dasamuka berubah menjadi seorang raja bernama Prabu Dasakumara. Jadi juga raja lelembut Mas Bayu. Raja lembut, dan anaknya si Indrajit berganti nama menjadi Begosuro. Nah, pada itu sang raja itu ingin menurunkan atau ingin menitis, sang raja tadi ingin menitis kepada nantinya anak-anak Distorastro yang dikandung oleh si Dewi Gendari itu tadi. Jadi sang raja tadi, Prabu Suksma Dasamuka atau Prabu Dasakumara tadi ingin menitis kepada anak Distorastro dan Dewi Gendari itu tadi. Maka itu berangkatlah bersama si Begosuro dan anak-anak buah lainnya tadi Mas Bayu. Nah, di pertapan Talkondo tadi si Begawan Bisma tadi
dia menerima kedatangan saat itu salah satu Brahmana yang dari Tanah Keling, ya, Brahmana dari Tanah Keling bernama Begawan Tejolaku. Begawan Tejolaku itu maksudnya apa maksud itu? Nah, dia itu bersama anak-anaknya, jadi dia tidak sendirian, dia bersama anaknya kedua yaitu Bambang Tejo Sabowo dan Bambang Tejo Sworo. Keduanya tadi ingin mengabdi kepada Prabu Pandu di negara Astina, namun dia meminta tolong kepada Resi Bisma untuk menemani sowan, untuk sowan kepada Prabu Pandu seperti itu. Ada yang melantarkan, ingin melantarkan pengabdiannya ke negara Astina lah. Setelah itu datang Yomo Widuro tadi yang diutus Pandu tadi untuk memberikan kabar kepada Bisma bahwa yaitu si Bisma tadi diminta hadir di negaranya si Destarastra, negara Gajahhoya, untuk nyekseni atau menyaksikan acara siraman yang diadakan oleh si Destarastra tersebut, Mas Bayu. Terus apakah Bisma mau, Mas Gurit? Nah, pada saat itu Bisma itu menyanggupi, Mas Bayu. Dia menyanggupi dan berangkat mengajak si Tejolaku dan juga kedua anaknya tadi, si Bambang Sabowo dan Bambang Tejo Sworo tadi. Jadi dia menyanggupi ya, Mas? Menyanggupi. Terus bagaimana cerita siapa itu? Dosokumoro yang ingin menitis itu, Mas? Apakah dia berhasil, Mas? Oh ya, pada saat itu niat si Prabu Dosokumoro tadi diketahui oleh Bathara Endra, Mas Bayu. Akhirnya dia mengutus salah satu anak buahnya yang berwujud burung Garuda, jadi sangat besar sekali. Burung tersebut bernama burung Sotoworo, untuk menghalangi niat si Dosokumoro tadi. Jadi dia mengutus si burung tadi untuk menghalangi agar nantinya si Suksma Dasamuka tadi tidak menitis kepada anak si Destarastra tadi. Jadi dia dihalangi oleh burung Garuda, burung Sotoworo tadi. Di negara Gajahhoya, Destarastra pada saat itu kedatangan para tamunya, di para raja itu sangat banyak sekali. Ada raja negara Astina, Pandu tadi juga hadir, Mandura, ada negara Mandaraka dan lain-lain juga hadir. Itu ingin nyekseni, istilahnya nyekseni si ritual siraman tadi. Salah satunya juga mertuanya juga hadir dan Begawan Abhyasa pun juga hadir. Pada situ Bisma itu meminta izin kepada si Pandu untuk menerima paswitane atau pengabdiannya si Begawan Tejolaku tadi bersama anak-anaknya, Mas Bayu. Lalu apakah Prabu Pandu menerima, Mas Gurit? Suwitanya itu. Tapi sebelum Mas Gurit jawab, silakan diminum dulu Mas Gurit. Mungkin pemirsa juga penasaran apakah Prabu Pandu menerima suwitanya itu. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana, Mas Gurit? Apakah Prabu Pandu bersedia, Mas Gurit? Oh ya, pada saat itu Prabu Pandu tadi bersedia. Dia sangat senang hati menerima dengan senang hati paswitane si Begawan Tejolaku itu tadi bersama anak-anaknya tadi. Ketika sedang berembuk tadi, tidak berselang lama setelah acara siraman dilakukan, Dewi Gendari tadi lalu melahirkan, Mas Bayu. Namun melahirkannya tidak bayi, namun berwujud daging sak tengkel, Mas Bayu. Daging sak tengkel itu apa, Mas? Daging yang segumpal daging itu, Mas Bayu, segumpal daging. Lalu para raja yang hadir pada saat itu kaget, Mas Bayu, menjadi geger di negara Gajahhoya. Terus dagingnya itu diapakan, Mas? Lalu Begawan Abhyasa lalu membawa daging sak tengkel tadi ke sanggar Pamujan, Mas Bayu. Lalu dibacakan mantra-mantra dan seketika daging sak tengkel tadi berubah menjadi bayi, Mas Bayu, menjadi 3 bayi dampit. Jadi yang pertama akhirnya diberi nama Kurupati, laki-laki, dan kedua diberi nama Dursasana, dan yang bayi dampit tadi, yang perempuan tadi diberi nama Dursilawati, Mas Bayu. Ada 3 ya, Mas? Ada 3. Akhirnya kulit bayi tadi, si bayi tadi memiliki kulit yang mengelontok, Mas Bayu. Kulitan kelontokan yang bayi tadi yang mengelupas tadi dibawa ke alun-alun, Mas Bayu, oleh Abhyasa mengutus anak si Tejolaku tadi, si bernama Bambang Tejo Sabowo dan Tejo Sworo tadi, membawa kelontokan bayi tadi, kulit bayi tadi, untuk dibawa ke alun-alun negara Astina. Pada saat itu si Suksma si Dasamuka tadi, Suksma Dasamuka yaitu Dasa Prabu Dasakumara tadi, ingin memasuki kelontokan kulit bayi tadi, Mas Bayu, kulit yang mengelupas tadi. Kan tetapi pada saat itu bisa disamber oleh si Garuda Sotoworo tadi, yang menjaga tadi, yang menghalang-halangi agar si Suksma tadi tidak memasuki kelontokan kulit bayi tadi.
Akhirnya terjadi peperangan di antara Prabu Dasakumara tadi melawan Garuda Sotawara tadi. Terjadi peperangan. Pada saat itu si Tejo, anak Tejo Laku tadi mengetahui, kedua Bambang tadi mengetahui dan ikut nimbrung. Terjadi peperangan di situ. Ada 4 orang di situ, ada kedua Bambang tadi, anak Tejo Laku tadi, si Dasakumara dan Garuda Sotawara tadi. Namun akan tetapi si Tejo Swara dan Tejo Sabawa tadi bisa kalah dengan pusakanya milik si Prabu Dasakumara tadi, terpental oleh pusakanya tadi. Nah, akhirnya terjadi peperangan di antara si Garuda tadi melawan si Prabu Dasakumara tadi. Nah, terjadi perebutan pada saat itu. Terjadi perebutan kulit bayi tadi antara si Garuda dan Suksma Dasamuka tadi. Akhirnya Suksma tadi berhasil masuk ke dalam daging tersebut. Jadi kalah si burung Garuda Sotawara tadi. Prabu Pandu pada situ melihat hal tersebut, melihat Garuda yang membawa klothaaning kulit bayi tadi yang telah dimasuki Suksmani Dasamuka tadi, lalu melepaskan senjata pangruatan di panahnya, lalu mengenai burung tadi dan hancur berkeping-keping menjadi sebuah daging, Mas Bayu. Jadi hancur menjadi daging yang berkeping, jadi banyak sekali. Dan pada itu daging yang jatuh di alun-alun tadi, alun-alun negara Gajahhoya tadi berubah menjadi bayi, Mas Bayu. Jadi jatuhnya tadi jadi bayi semua, Mas. Jadi bayi semua, jadi banyak sekali pada itu bayinya. Ketika dihitung berjumlah menjadi 97 bayi. Hal tersebut pada itu membuat geger para raja yang hadir dan masyarakat negara Gajahhoya geger. Ada bayi tiban, istilahnya bayi tiban di negara Gajahhoya, di alun-alun negara Gajahhoya. Sangat banyak sekali. Lalu bayi tersebut dirawat oleh emban atau cadi-cadi tadi, dibawa ke hadapan Distorastra. Pada saat itu lalu diberi nama oleh Distorastra satu persatu, diurutkan dari Raden Kartomarma, Dursasana dan seterusnya hingga sampai ke 97. Lalu bisa disebut juga pada itu juga bisa disebut sebagai Kurawa. Jadi Kurawa tadi yang pertama lahir 3 dan kedua dari kulit kelothokan bayi tadi lahir 97, tadi berjumlah 100, Mas Bayu. Itu semuanya diberi nama ya? Itu diberi nama lalu di sekseni menjadi Kurawa itu tadi. Kurawa itu hasil dari anak Distorastra tadi yang berjumlah 100 tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya Dewi Gendari tadi setelah kejadian tersebut dia hilang dari negara Gajahhoya tadi. Setelah melahirkan daging sak tengel tadi, dia hilang, Mas Bayu. Yang mana, Mas? Karena yang lain telah fokus kepada bayinya bayi tadi. Dia hilang, ternyata diculik oleh Prabu Kalawardhani tadi. Yang mengetahui, yang memiliki itu. Ya, yang mencintai si Dewi Gendari tadi. Lalu yang melihat itu adalah si Yomawidura. Akhirnya Yomawidura mengejar dan melepaskan senjata pangruak daging. Akhirnya si Kalawardhani tadi mati dan si Gendari tadi dibawa kembali ke negara Gajahhoya tadi untuk nyekseni anak-anak yang berjumlah 100 itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Prabu Pandu itu diceritakan bahwa dia juga belum mempunyai anak karena bayi yang dilahirkan Dewi Kunti tadi masih berwujud bungkus, masih misteri apakah di dalam tersebut ada seorang bayi atau tidak. Ya, Mas ceritakan kemarin ya, Mas. Ya, yang saya ceritakan kemarin, karena dia juga belum mempunyai anak, dia mengatakan kepada kakaknya, mergo si anak Distorastra tadi memiliki anak yang berjumlah 100 tadi. Dia ingin meminta salah satu anak Distorastra yang pertama, yaitu si Kurupati, untuk dijadikan anaknya, untuk dijadikan anak angkat. Terus itu diberikan apa enggak, Mas? Akhirnya Distorastra pada saat itu memperbolehkan asalkan nantinya si Kurupati dijadikan Pangeran Pati Prabu Pandu, dijadikan calon raja di negara Astina. Nah, pada saat itu akhirnya si Prabu Pandu tadi tidak jadi mengurungkan niatnya, karena si Distorastra tadi memiliki tujuan nantinya dia juga ingin menguasai negara Astina itu tadi. Nah, maka dari itu si Pandu telah mengurungkan niatnya. Namun pada saat itu Gendari, si Dewi Gendari tadi mengatakan kepada Pandu bahwa nantinya jika si Kurupati tadi Dewi ini sudah menjadi Pangeran Pati, gelar tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu, sawayah-wayah istilahnya, jika nantinya si Prabu Pandu tadi memiliki anak, Mas Bayu. Akhirnya Prabu Pandu tadi menyetujui jika nantinya
si Pandu Pandu tadi memiliki anak, Pangeran Pati tadi, gelar Pangeran Pati atau calon raja tadi di Nggarastina bisa dicabut itu tadi Mas Bayu. Nah akhirnya si Kurupati tadi jadi diambil anak oleh si Prabu Pandu itu tadi. Nah itu tadi Mas Bayu sekelumit cerita tentang kelahiran para Kurawa, anak Distorastro dan Gendari, dimulai berawal dari hanya segumpal daging lalu bisa menjadi 3 dan kelontokan yang kulit bayi tadi berubah menjadi bayi yang berwujud 97 dan akhirnya menjadi 100 dan disebut sebagai Kurawa itu tadi Mas Bayu. Ya terima kasih ya Mas Kulit atas kisahnya tadi. Nanti pasti ada kan cerita. Masih ada Mas Bayu. Ya. Nanti tolong Mas Kulit ceritakan di episode selanjutnya ya Mas. Siap Mas Bayu. Nah itu hari pemirsa cerita dari Mas Kulit tentang kisah kelahiran Kurawa, anak dari Distorastra dan Dewi Gendari. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.